Halo Wandering Soul semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kita ketemu lagi di Pilih Kartu Bahasa Indonesia. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah apakah keputusan atau pilihan yang saya ambil itu salah, atau apakah doa-doa atau keinginan yang saya minta kepada Tuhan, kepada semesta itu salah ya. Jadi mungkin teman-teman sering mengalami kejadian di mana teman-teman tuh menginginkan sesuatu gitu, dan mungkin teman-teman pikir yang teman-teman inginkan itu sebenarnya bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang terlalu serakah atau gimana, tapi tetap belum dikabulkan gitu. Atau mungkin teman-teman pengen mengejar satu cita-cita atau mencapai sesuatu gitu, atau teman-teman mengambil keputusan atau mengambil satu jalan hidup tertentu, tapi selalu mengalami rintangan demi rintangan yang gak ada habis-habisnya. Dan mungkin teman-teman juga sudah berdoa kepada Tuhan, sudah bekerja dan berdoa, tapi masih belum kelihatan hasilnya. Kayak seperti di blog gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, apakah doa atau keinginan atau pilihan atau keputusan saya salah? Kita akan lihat di pilih kartu ini ya. Jadi hari ini aku tahu ini Halloween, tapi aku lagi nggak kepengen pakai stiker Halloween. Aku pengen pakai kutek. Dan mohon maaf kalau di sini yang nonton video ini ada cowok, tidak bermaksud mengatakan kalau reading ini hanya untuk cowok ya. Cuma aku merasa kenapa aku terpanggil untuk pakai kutek, karena kutek itu identik dengan wanita, dan wanita itu identik dengan energi feminin. Nah, energi feminin ini eksis di semua orang, baik perempuan maupun laki-laki. Dan energi feminin ini ada energi yang lebih pasif, dalam arti dia menarik dan tidak mengejar gitu ya. Dia menunggu, dia menanti, dia memperhatikan, dan dia lebih ke berusaha memanifestasi dengan menarik energi ke arah dirinya, bukan dengan mengejar atau bukan dengan action gitu ya. Jadi lebih ke manifestasi dengan cara yang lebih pasif gitu. Jadi aku nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan pesan yang mau disampaikan hari ini. Nanti kita lihat aja, oke? Jadi langsung aja, silakan teman-teman pilih warna kutek yang kira-kira menarik teman-teman secara intuitif gitu ya. Jadi kalau intuisi teman-teman menunjuk ke satu warna gitu atau cenderung ke satu warna, silakan pilih warna itu. Kalau readingnya dirasa kurang resonate, boleh pilih file lain, oke? Jadi untuk file 1 ini kuteknya sedikit kayak sedikit pink gitu ya, pink muda. Sorry, agak terlalu glare jadi warnanya kurang jelas. Untuk pilihan kedua, kuteknya merah tua, merah ungu ya, hampir kayak magenta atau burgundi gitu ya warnanya. Dan untuk yang paling 3, kutek glitternya agak tan atau agak emas, agak keemas-emasan, oke? Jadi silakan pilih dari 3 pilihan ini. Dan seperti biasanya timestamps-nya ada di description box sama di comment section. Jadi silakan teman-teman klik timestamps ke file yang sudah teman-teman pilih, oke? Halo teman-teman yang pilih nomor 1 atau kutek warna pink muda ini, kita lihat ya. Apakah pilihan atau keputusan teman-teman itu salah, ataukah keinginan atau doa-doa teman-teman meminta sesuatu itu salah, oke? Jadi aku pengen pakai kartu oracle dulu sebelum pakai kartu tarot, supaya kita bisa agak lebih cepet langsung ke intinya gitu ya. Oke, God Spirit Universe, Holy God Spirit Universe, Spirit Guides, God Holy Spirit Universe, please for pile number 1 highest good. Untuk teman-teman Wandering Soul yang drawn ke pile nomor 1 atau ke kutek merah muda, kenapa, apakah keinginan atau pilihan atau keputusan mereka salah? Kenapa mereka nggak bisa memanifestasikan keinginan atau
atau kenapa doa atau keputusan atau pilihan mereka itu sepertinya tidak dapat termanifestasi. Coba kita lihat untuk teman-teman yang pilih nomor 1, apakah doa, keinginan, cita-cita, impian, pilihan, jalan hidup, keputusan mereka itu salah? Untuk teman-teman yang pilih atau drawn ke file nomor 1, untuk wandering soul yang drawn ke pilihan nomor 1, apakah keputusan atau keinginan mereka itu salah atau keliru atau perlu di adjust? Kita ada communicate clearly, kita ada yes. Jadi aku nggak tahu ini yesnya maksudnya mau mengatakan salah atau gimana. Kita ada communicate clearly. Jadi mungkin aku nggak tahu ya, tapi kelihatannya dari communicate clearly ada masalah miskomunikasi dengan spirit atau dengan kalau teman-teman menanyakan sesuatu yang ada hubungannya dengan asmara, misalnya kenapa saya sama si A atau si B itu nggak bisa bersatu, atau kenapa ada aja masalahnya. Nah, itu mungkin masalahnya bukan karena kalian nggak direstui atau gimana, tapi kalian ada masalah komunikasi. Jadi, kalian harus bisa ketemu di tengah, kompromi, dan saling mendengarkan gitu ya. Ini bisa juga mungkin kalian kalau berdoa atau meminta pertolongan dari semesta. Misalnya kalian ada keinginan atau kebutuhan atau cita-cita dan kalian minta cita-cita kalian dikabulkan, tapi dalam hati kalian tuh masih bingung apakah pilihan ini memang yang saya inginkan gitu. Jadi semesta juga ngasihnya tanggung-tanggung gitu mungkin ya. Makanya kita dapat yes di sini. Sebenarnya nggak salah, cuman mungkin dari diri kalian ada bloknya, ada kayak rintangan yang ada kayak sesuatu blok yang memerintangi manifestasi akan doa atau keinginan atau keputusan teman-teman gitu ya, yang membuat keputusan atau pilihan ini itu kayak seolah-olah keputusan atau pilihan yang nggak benar karena banyak rintangannya. Tapi mungkin rintangan itu karena teman-teman mungkin belum siap untuk menerima kayak seperti ada istilah be careful what you wish for. Hati-hati sama apa yang kamu minta. Mungkin yang kamu minta itu sesuatu yang besar yang jadi misalnya gini, teman-teman pengen usaha teman-teman cepat sukses, tapi mungkin teman-teman itu energinya atau mentalitasnya belum cukup kuat untuk nanganin bisnis yang mendadak booming gitu. Jadi ya, jadi ada kayak seperti ada ketidakselarasan di sini. Oke? Listen to your intuition. Jadi mungkin ada intuisi teman-teman kalau teman-teman tuh meditasi. Maksudnya meditasi ini nggak usah meditasi bersila dan sebagainya ya. Kalau teman-teman lagi bengong-bengong, santai-santai gitu, nggak terlalu mikirin apa-apa, kadang-kadang ada intuisi suara nurani yang berbisik kepada teman-teman bilang, ini loh masalahnya. Kenapa doa kamu belum terkabul? Kenapa pilihan atau jalan hidupmu itu seolah penuh rintangan? Ini loh, apa kamu sudah pernah memikirkan? Mungkin kemungkinan jawabannya ini. Nah, aku nggak tahu ini itu apa, karena ini general reading buat banyak orang, masing-masing orang situasinya beda ya. Jadi coba lebih banyak untuk kayak self introspection gitu ya. Self introspection tidak sama dengan self criticism. Tidak sama dengan menyalahkan diri sendiri atau menganggap diri sendiri nggak pantas untuk menjalani pilihan atau keputusan yang sudah kalian ambil, atau merasa tidak layak untuk menerima doa-doa atau keinginan yang teman-teman panjatkan kepada Tuhan. Tapi self introspection itu kayak seperti merenung. Kalau misalnya doaku terkabul, kalau misalnya jalanku dilancarkan, kalau misalnya impianku besok tiba-tiba jadi kenyataan, bagaimana perasaanku? Apa yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya? Oke? Jadi yes ini
ada burung merpati di sini. Ini kayak seperti memberitahu teman-teman, coba di ini dulu, jangan terlalu terfokus pada masalahnya, pada yang kamu belum dapat, tapi coba tenang, berdoa, berkoneksi dengan spirit guide, dengan Tuhan, minta supaya dikasih pencerahan atau dikasih kayak ilham supaya bisa melihat kenapa ini kok keinginanku belum terkabul, kenapa pilihan atau keputusan yang aku buat ini kayaknya seolah-olah ditentang oleh banyak pihak atau mengalami berbagai tentangan dari berbagai jurusan gitu ya. Kita ada soft yes sama soft no. Aku bilang soft yes sama soft no karena di deck ini ada yes sama no yang lebih tegas, yang pakai tanda seru. Yes, listen to your intuition. No, jadi mungkin waktunya kurang tepat, bisa juga. Tapi kita ada big happy changes, jadi mungkin ada rezeki yang teman-teman gak bisa lihat sekarang, yang di luar dari yang teman-teman minta gitu ya. Aku mau ambil satu kartu lagi untuk clarify, communicate clearly. Oke, kita pakai ini dulu deh. Please clarify, communicate clearly. Apa ini maksudnya communicate clearly buat pile nomor 1 yang doa-doanya belum terkabul atau keinginan, pilihan, jalan hidup, cita-citanya itu mengalami banyak hambatan. Apakah mereka salah? Apakah mereka harus balik arah? Kenapa jawabannya communicate clearly? Please bisa di-clarify, spirit guides, Holy Spirit, thank you. Bisa di-clarify untuk teman-teman yang tertarik pilih file nomor 1. Kenapa jawabannya communicate clearly? Kenapa jawabannya communicate clearly? Please, thank you. Satu kartu aja. Get more information. Oke. Jadi ini bisa juga berarti kalau teman-teman pengen, misalnya nih teman-teman ingin pindah kerjaan atau pindah jalur karir gitu ya, itu teman-teman harus ini dulu, kayak seperti cari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang kamu bisa expect kalau kamu memilih jalan ini atau memilih keputusan ini gitu. Ini juga bisa berarti teman-teman kalau misalnya teman-teman mengambil keputusan untuk katakanlah jadi social influencer atau jadi YouTuber, terus viewsnya nggak naik-naik, atau kalian udah upload banyak konten tapi viewsnya nggak naik-naik. Nah, mungkin cari tahu tentang rahasianya gitu, mungkin algoritme atau topik-topik apa yang disukai, kayak gitu. Jadi kayak banyak bertanya sama orang dan juga berkonsultasi dengan spirit guides kalian, spirit team kalian gitu ya, supaya dilancarkan. Be assertive. Nah, ini sama dengan yang aku tadi udah bilang. Teman-teman mungkin ada yang aku mau ini, aku mau itu, tapi mungkin kalian masih kayak setengah hati gitu dengan be assertive, nggak tegas milih, oh ya aku udah mau milih jalan ini. Misalnya aku mau jadi tarot reader, tapi kamu masih kayak pasang topeng, gimana ya kalau misalnya teman-temanku tahu, gimana kalau misalnya orang-orang di kantorku dulu tahu gitu kalau aku jadi tarot reader gitu. Karena ada banyak orang tuh punya stigma tentang tarot reader gitu ya. Jadi kayak seperti pekerjaan yang agak aneh gitu ya, mungkin untuk orang-orang yang, terutama bagi mereka yang beragama tertentu gitu, yang menganggap tarot reading tuh kayak seperti iblis atau apa gitu. Ada beberapa agama yang melarang kayak gitu. Choose a new direction. Nah, ini mungkin berarti sebenarnya ada satu jalan lagi atau ada satu peluang lagi yang teman-teman belum pikirkan.
Atau ini juga bisa berarti malaikat pelindungmu itu mau kasih tahu kamu ini sekarang lagi stuck di sini nih, stuck di tempat ini ya, ada pagernya segala, karena kamu mau disiapkan untuk sesuatu yang lain gitu ya. Jadi mungkin di sini tuh kamu tuh nggak bisa berkembang. Apapun yang kamu pilih ini kurang, kayak prospeknya kurang buat kamu gitu, buat bakat atau talentamu. Coba kamu pertimbangkan hal-hal lain, atau kamu kayak seperti be in the present moment dan lihat peluang-peluang yang terbuka untukmu, atau kayak seperti eksplorasi, mengenali diri sendiri. Potensi apa lagi yang kamu miliki? Peluang apa lagi yang ada di luar sana ya? Peaceful resolution. Ya, ini ada kayak seperti mungkin ada peluang lain atau pilihan lain yang lebih win-win solution yang bisa bikin kalian puas gitu. Misalnya nih karir, kalau kalian pengen ganti karir, mungkin ada pilihan karir lain dari yang kalian pengenin sekarang yang bisa win-win solution, bisa bikin kamu happy, bisa bikin keluarga kamu juga lebih sejahtera gitu misalnya ya. Oke, sekarang kita mau lihat Oracle. Aku akan ambil satu kartu dari sini ya, ini Wisdom of the Oracle. Oke, God, Universe, Holy Spirit, tolong untuk pals nomor 1 yang tertarik ke warna kutek pink muda. Kenapa doa, keinginan mereka belum terkabul, atau kenapa rasanya pilihan atau keputusan atau jalan hidup mereka itu salah? Apa alasannya? Apa sumbernya? Apa sumber masalahnya? Please, thank you. Untuk pile nomor 1, apa keputusan, pilihan, atau permintaan mereka itu salah? Please clarify. Ini tadi mau keluar tapi agak malu-malu. Bless. Jadi kamu tuh selalu dalam lindungan Tuhan. Whatever happens, itu kayak seperti God's blessing is far more than you can ever imagine. Jadi ini orang kayak dikepompong ya, dan dia ada sayap, kayak seperti dia belum selesai bertransformasi, tapi dia kayak dibuai, dituntun gitu di angkasa untuk menuju ke tempat di mana dia merasa aman gitu, merasa tercukupi. Jadi mungkin ada hubungannya dengan blessing kamu ya. Mungkin keputusan yang kamu ambil itu gak akan terlalu mendatangkan banyak blessing. Jadi kayak seperti kamu itu mungkin doa kamu gak dikabulkan karena ini kayak semacam divine protection. Ini juga bisa berarti kamu itu perlu melihat sekeliling kamu dan menghitung berkat, dan jangan menghitung kayak hal-hal yang kamu nggak dapat aja, tapi juga hitung berkat-berkat yang kamu dapat supaya kamu bisa dapat perspektif yang lebih objektif gitu. Like up ya, communicate clearly. Ini juga bisa berarti kamu perlu bantuan orang lain, kamu nggak bisa sendiri, kamu belum begitu berpengalaman sih. That's why we have get more information. Jadi kamu mesti mendalami lagi. Apapun ini jalan hidup yang kamu pilih, kamu perlu research lagi. Misalnya itu karir atau bisnis, kamu perlu research lagi. Atau kamu perlu minta dibimbing sama mentor atau apa. Kalau ini soal cinta, mungkin kalau kamu tanya-tanya kenapa kamu belum dapat jodoh, ya mungkin karena kamu itu masih, jiwanya itu masih kayak seperti beruang kecil ini, kayak masih mau gelendot atau gantungin diri sama orang. Padahal ketemu jodoh itu bukan artinya buat gelendotan sama mereka terus, tapi kayak seperti kamunya sudah dewasa, kamu sudah mandiri, kamu ketemu sama pasangan yang setara sama kamu gitu. Jadi saling mengisi, saling melengkapi, tapi nggak saling menggantungkan gitu, nggak berat sebelah. Jadi a leg up. Oke. Ada lagi pesan lain mungkin?
kenapa file nomor 1 belum bisa mendapatkan keinginan mereka, atau kenapa pilihan atau keputusan mereka sepertinya salah. Kenapa sepertinya salah? Please explain God, universe, Holy Spirit. Please explain for pile number 1's highest good. Treasure Island. Ya, kamu ini mau dikasih berkat sama Tuhan, sama semesta. Tapi kamu juga harus terbuka sama berkat itu gitu. Karena berkat itu mungkin datangnya lewat cara yang gak terduga-duga. Kamu pikir mungkin jadi kamu itu berdoa atau minta sesuatu sama Tuhan, atau kamu mengambil keputusan atau suatu pilihan gitu ya, dan kamu pikir berkatnya itu akan datang dari sana gitu. Tapi kayak Tuhan berkata lain, berkat yang kami sediakan buat kamu datang dari sumber yang gak terduga-duga gitu ya. Dan ini treasure itu kayak harta karun, jadi sesuatu yang mungkin lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sorry, aku semprot obat nyamuk karena kawat nyamukku tuh agak bolong, jadi banyak nyamuk. Nah ini here and now and at the bottom of the day. Jadi kamu sekarang ada di sini nih. Nah ini ada keraguan-raguan juga dalam diri kamu. Kamu masih stuck di antara past and future. Kamu itu siap meninggalkan kayak seperti kamu mau ngambil keputusan atau pilihan yang berlainan sama yang selama ini kamu jalanin. Tapi kamu ini masih kayak di telur ini, belum netes. You are here. Jadi kayak seperti peta kayak map di shopping mall gitu ya. You are here, terus kamu mau kemana, kamu berhenti dulu. Kamu lihat di peta, aku ada di sini, mau kesananya gimana ya. Jadi kayak get more information dulu, ke information dash dulu. Ini aku mau ke toko ini, caranya gimana, lewat mana gitu. Jadi untuk sementara ini kamu tenang aja dulu dan communicate clearly. Ini mungkin ada orang yang akan kirimin kamu, akan berkomunikasi dengan kamu, kayak dikirim semesta untuk ngasih tahu kamu, kamu ke depannya mau milih jalan ini tuh nanti kayak gini gitu. Jadi ini nomor 32, 3 tambah 2 5. 5 itu kayak seperti 4 itu kan stabilitas, udah mantep gitu. Kamu udah mantep di satu bidang, kamu pengen pindah ke bidang lain. Tapi kamu perlu belajar dulu, kamu perlu cari lebih banyak informasi dulu. Dan dengan bless ini, kamu itu dikasih bantuan sama semesta nanti. Tapi bantuannya dalam bentuk lain gitu. Jadi kamu nggak bisa langsung kayak dari you are here, terus kamu langsung lompat ke toko yang kamu mau pergi. Kamu harus lewat blok-blok lain dulu gitu ya. Fork in the road ya, ada sedikit kebimbangannya. Jadi kamu ada berbagai pilihan dan kamu itu mungkin belum 100% tahu yang tepat bagi kamu tuh apa. Mungkin kamu tahu, oh aku mau ini, tapi apa kamu sudah tahu segalanya tentang pilihan kamu itu? Apa pilihan kamu itu tepat buat kamu? Apa kamu cuma kepengen karena ikut-ikutan aja gitu? The fates ya, ini akan terjadi pada divine timing, dan ini kamu akan tahu pada akhirnya dari yang kelihatannya nggak maju-maju ini. Nanti kamu belakangan tahu 17 jadi angka 6, kayak angka 6 tuh keseimbangan. Angka 6 tuh kamu akhirnya dari angka 5 ke angka 6. Oh rupanya gitu, aku sekarang ngerti gitu. Jadi kamu akan ngelihat kayak benang merahnya gitu. Kenapa doa kamu gak terkabul, kenapa keputusan atau pilihan aku tuh kayaknya mengalami banyak rintangan gitu. Rupanya karena memang udah ada kayak jadwalnya dari semesta. Ini kapan kamu harus begini, kapan kamu harus gini, kapan kamu bakal mencapai impian atau cita-cita kamu. Oke? Apalagi ya, kayaknya aku kok hari ini pengen pakai oracle semua ya. Aku sebenarnya ada deck tarot baru, cuma deck tarotnya ini kayak masih perlu di cleansing dulu, karena di shuffle itu kayak kartunya tuh lama keluarnya. Jadi aku agak ragu-ragu pakai kartu tarot itu. Nah ini buat teman-teman ini bonus saja buat teman-teman yang tanya soal cinta gitu. Jadi teman-teman tanya mungkin kenapa
aku pengen orang ini tapi kok nggak dapet atau aku diblokir atau gimana. Coba kita tanya, kenapa, apa pilihan jodoh file nomor 1 salah? Apa pilihan jodoh file nomor 1 salah? It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Nah, ini gambar ini agak lucu ya. Karena di sini kita ada putri ya. Dan putri ini dikelilingin sama Cupid. Tapi ini di sini ada cowok. Tapi cowoknya diem aja, cuma nggak ngebantuin, nggak ngapa-ngapain, kayaknya cuma ngeliatin doang. Jadi mungkin ini mau bilang kamu layak menerima cinta yang lebih baik. Jadi kamu kalau mungkin sekarang bersama seseorang, terus kamu pikir ini jodohku, tapi kok kayaknya dia cuek-cuek atau dia blokir aku, ya karena orang ini ada problem sendiri. Dan kamu itu harus menerima, open your heart to give and receive the highest energy. Kamu tuh harus ada dalam hubungan yang memungkinkan kamu untuk memberi dan menerima cinta dalam energi yang paling baik, paling tertinggi gitu. Kalau yang satunya ogah-ogahan gini, ya Tuhan tuh mau ngelindungin kamu dari orang macam begini. Bottom of the deck-nya separation. Time apart from your partner is on the horizon. Jadi ini kayak divine protection, satu. Dan kedua, mungkin kalau kamu dan aku rasa ini orang ini lagi long distance atau dia lagi keluar negeri atau kemana gitu. Mungkin kalau kamu kayak pisah dulu sama dia, kamu bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih jelas. Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ini juga bisa tentang karir ya, nggak selalu harus tentang cinta. Jadi kamu kepengen banget masuk perusahaan tuh, tapi perusahaan tuh nggak kepengen kamu. Nah, untuk apa dipaksain gitu kan? Ya, jadi gitu. Oke, sekarang aku mau coba aku pakai tarot lama dulu deh. Aku belum yakin tarot baruku siap dipakai soalnya. Oke, jadi kita minta advice. Bukan advice, tapi lebih ke detail tentang apakah fase 1 itu keputusannya salah, atau kenapa fase 1 itu mengalami banyak rintangan di keputusannya. Please give us more information on pile number 1's question regarding their life choices, their desire, their dream. Is it wrong? Esosot, jadi kamu akan dikasih kayak semacam kejelasan. Aku ngelihatnya esosot ini dengan apa, warna hijau ini kayak seperti apa ya, kayak nyes, rasanya kayak nyes, kayak kebenaran yang bikin hati kamu nyes. Jadi kamu tuh tahu kalau mungkin ini waktunya belum tepat buat kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu kayak seperti perlu diingetin lagi gitu soal itu. Can we get 2 more? Just 2 more please. Just 2 more, nggak usah banyak-banyak, satu-satu aja. Ups, kenapa file nomor 1 nggak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan? Kita ada justice. Satu lagi please. Thank you God, Spirit, Universe. I need a good flip please. Thank you. King of Coins ini tadi di sini ya. Entah ada kayak sosok King of Coins yang jadi penghambat kamu untuk mencapai cita-cita kamu. Aku nggak tahu, ini mungkin bos ya, aku nggak tahu. Jadi kamu mungkin belum bisa dapat promosi atau apa yang kamu inginkan karena perusahaan kamu atau bos kamu itu licik, bisa jadi karena kita ada justice. Jadi
it is safe for you to love dan justice. Dan di sini dibilangnya open your heart to give and receive the highest energy of all. Ini justice tentang memberi dan menerima secara seimbang. Jadi kalau apakah tentang soal cinta, apakah tentang soal kerjaan, ada hubungannya dengan sosok King of Coins ini. A boss or your rich boyfriend or girlfriend yang kelihatannya sedikit bossy atau serakah ya. Dan kamu tuh perlu melihat sosok orang ini sebagaimana adanya. Dan kamu akan melihat kalau hubungan kalian itu masih perlu diseimbangkan lagi. Nah, aku mau clarify di Emperor. Kita ada Sun at the bottom of the deck. Sama the Star. Aku rasa ini bilang kalau kalian itu, kalau ini adalah soal cinta, you are better off alone. Karena kalian sendiri, Emperor itu kan lebih tinggi dari King ya. Emperor itu mencakup semua King, Kaisar, ini raja doang. Jadi kamu tuh sebenarnya punya kekuatan besar. Dan kayak seperti kalau kamu menginginkan sesuatu yang nggak sesuai sama energi Emperor kamu. Please clarify the Emperor. Apa maksudnya ini di Emperor? Thank you. Ten of Swords. Kita ada Four of Wands. Four of Wands ini kayak victory ya. Ace of Cups. Kayaknya dengan Ten of Swords ini sepertinya mau bilang, pertama yang kupikir overthinking, kayaknya kamu itu dalam hubungan ini atau apapun yang kamu inginkan atau apapun keputusan yang kamu ambil, itu sudah mendatangkan banyak penderitaan buat kamu, banyak stres. Dan sebenarnya dengan energi The Emperor ini, you deserve something more because you are more. Energi The Emperor ini juga bisa berarti I know my worth. Aku tahu nilai diriku. Dan aku nggak layak menerima semua ini. Oke. Oke, please clarify the Emperor. Just to make sure. Please clarify the Emperor. Oh sorry, please clarify the Ten of Swords. Love yourself first, ya. Your self-respect makes you more romantically attractive. Ya, kamu sebenarnya Emperor ini kamu tinggal duduk-duduk aja, be yourself, be in your power. Be in your power, jadi santai aja, nggak usah kayaknya sebagian besar dari kalian tuh ada yang suka people pleasing juga, kayak takut kehilangan seseorang, takut. Jadi padahal orang itu ya nggak seberarti itu gitu ya buat kamu. Jadi kamu yang harusnya di energi yang powerful ini, energi manifester ini, malah jadi kayak seperti stres terus tiap hari untuk sesuatu yang sebenarnya nggak selevel sama kamu.
Love yourself first. Self-respect yourself first. Oke, ini juga bisa berlaku buat relationship. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Jadi ada hal yang lebih baik untuk kamu. Dan kamu bisa menariknya hanya dengan menjadi diri kamu sendiri. Diri kamu yang powerful. Oke? Jadi itu sebabnya keinginan atau pilihan kalian itu belum dikabulkan, belum direstui, begitulah. Kayak ada Treasure Island ini sama Bless. Kamu itu kayak apel di mata Tuhan, the apple of God's eye. Dan God mau kasih kamu yang terbaik, tapi kamunya nggak mau. Kamunya mau tetap di apa yang kamu pengenin gitu. Padahal yang kamu pengenin ini belum tentu yang terbaik buat kamu. Retreat, it's time to disconnect from the world. Ya, sudah waktunya kamu menyendiri, self care, bener-bener kayak memulihkan restorasi, penyembuhan diri sendiri supaya bisa masuk energi emperor ini, merasa puas, merasa nyaman dengan diri sendiri. Baru kamu bisa tahu, ternyata yang selama ini ku inginkan, ngapain aku bersusah payah, mereka toh nggak menginginkan aku sebesar aku menginginkan mereka, begitu ya. Heart to heart conversation, ya kan, kita ada communicate clearly. Jadi kamu perlu ada komunikasi sama seseorang, entah berhubungan dengan karir atau cinta, supaya kamu tahu orang ini sebenarnya gimana, supaya untuk membukakan mata kamu gitu. Oke? Jadi satu pesan terakhir aja, sebentar ya, untuk file nomor 1. Apakah keputusan atau pilihan kamu itu salah? Advice buat file nomor 1, please. Thank you. Advice untuk file nomor 1, please. Thank you. Advice from the universe untuk file nomor 1, thank you. Advice penting buatku. Kamu langsung dapat 2. Sanctuary contentment. A sanctuary itu kayak tempat yang aman, kayak suaka pribadimu sendiri ya. Suaka pribadimu ada di dalam diri kamu, apapun yang sedang terjadi. This inner temple itu adalah satu kuil atau tempat suci di dalam dirimu, mengundang kamu untuk masuk ke tempat sucimu, ke tempat kudusmu, in your sacred place. Ambil napas dalam, masuk, dan duduk di throne itu apa ya? Duduk di tahta hatimu sendiri. You are the emperor. Duduk di tahta hatimu sendiri. Coba kalau kamu melihat introspeksi, seberapa besar potensi yang aku miliki. Coba lihat teman-temanku selama ini memandang aku gimana. Kalau kamu merasa minder, merasa kurang gitu, ingat, masuk ke dalam dirimu sendiri dan lihat betapa kamu itu sebenarnya seseorang yang lebih dari yang kamu kira, dan kamu pantas mendapatkan lebih, kamu pantas mendapatkan sesuatu yang adil buat kamu. Oke? Contentment, you can learn to rest in what you already have and already are. Suddenly you remember, I'm right here resting in God. Jadi ini buat kalian yang mungkin lagi menunggu-nunggu sesuatu belum dapet. Ini karena kalian tuh diminta untuk melihat kalau sebenarnya yang kalian miliki itu sudah cukup. Dan kalau kamu menginginkan lebih, itu justru akan membuat kamu lebih stres. Karena semakin banyak kamu memiliki sesuatu, semakin kamu takut kehilangan, atau semakin kamu kepengen menginginkan yang lebih lagi. Tapi kamu itu sudah cukup, and already are. Ya, you are enough. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh kamu harus lebih begini, lebih begitu, dan itu membuat kamu stres, it's time to cut yourself from that person. Enjoyment, bottom of the deck. Striving and pushing makes life into endless hard work. Oke. Jadi kalau kamu terus-menerus kayak dituntut untuk berbuat lebih untuk seseorang atau sesuatu, dan kamu merasa tuh kok kayak hidupku susah amat ya, apakah aku perlu orang ini, apa aku perlu sesuatu ini, kenapa aku gak menikmati hidupku sendiri?
The more you are inviting love to take over, the more enjoyment comes. Jadi berikan cintamu terlebih dulu kepada dirimu sendiri, oke? Itu akan membuat hidup kamu lebih bahagia. Allow me to enjoy this life, dear Lord. Enjoy your own life, and everything will come into place. God will give you something so much better, oke? Jadi itu saja untuk file nomor 1, semoga resonate. Jika resonate, silakan klik like, subscribe, dan komen di bawah. Atau kalau kalian mau ingin personal reading, detailku ada di description box. Oke, thank you so much and I'll see you next time. Bye-bye. Halo Wandering Souls yang memilih PAL 2 atau kalian memilih ini nail polish glitter warna magenta atau warna burgundy, ini akan menjadi general reading kalian tentang apakah pilihan atau keputusan yang kalian ambil itu salah. Jadi seperti yang aku sudah bilang di intro, reading ini adalah buat kalian yang telah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu atau mengambil pilihan untuk melakukan sesuatu, apakah itu dalam karir, cinta, dan sebagainya, dan kalian ragu apakah pilihan kalian salah karena mungkin mengalami banyak rintangan yang tidak ada habisnya dan sejenisnya, atau kalian punya satu keinginan, satu dambaan, dan kalian sering berdoa dan bekerja untuk mendapat supaya doa tersebut dikabulkan, tapi masih belum dikabulkan juga. Coba kita lihat apa yang salah, oke? Untuk PAL 2 Spirit, Spirit Guides, Holy Spirit, Universe, God, buat yang memilih atau feel drawn to PAL 2, apakah pilihan, jalan hidup, atau keinginan mereka salah? Please, thank you. Satu kartu saja. Apakah keinginan, kebutuhan, pilihan hidup mereka salah? Please give them some clarity, please. No, oke. Tapi kita ada not the right time. Jadi nggak salah, tapi mungkin belum waktunya, oke? Aku merasa pengen ngambil satu lagi. Please clarify the no, Spirit Guides. Thank you. Clarify no. Apa maksudnya dengan no ini? Apakah pilihan, keinginan, cita-cita PAL nomor 2 salah? Clarify the no, please. Thank you. Satu kartu aja. Clarify the no untuk PAL nomor 2. Untuk semua teman yang pilih PAL nomor 2, please. No need to worry. Jadi kayaknya memang belum saatnya. Mungkin ada sesuatu yang harus dipersiapkan dulu, tapi ini assurance dari malaikat kalian kalau nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi mungkin kalian perlu waktu yang agak lama supaya ini termanifestasi, supaya apa yang kalian inginkan itu tercapai. Atau kalau kalian mengambil satu jalur karir atau jalur suatu pilihan dan kalian masih belum bisa ngelihat hasilnya, di sini dibilang jangan takut. Karena segala sesuatunya lagi digodok sama semesta, oke? Jadi mungkin ada perlu divine timing, masakannya belum siap. Bottom of the decknya kita dapat ask for help from others. Jadi mungkin teman-teman nggak usah memanifestasikan nih seorang diri, boleh minta bantuan dari teman-teman yang mendukung, oke? Mungkin di PAL ini kalian itu orangnya mandiri, kalian nggak suka minta tolong, tapi ada kalanya kita perlu minta tolong juga. Wait, oke? Within the next few months, jadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan mulai kelihatan hasilnya. Trust and there is something better. Oh, mungkin soal timing ini mungkin dalam beberapa bulan kemudian, atau mungkin, jadi ini reading timeless ya, jadi tergantung kapan kalian nontonnya. Jadi mungkin beberapa bulan dari sekarang mungkin ada kejelasan, atau mungkin kalian bisa tahu oh ya mungkin lebih baik kalau kita menunggu dulu atau semacamnya. Aku merasa pengen ngambil satu kartu lagi. Apakah pilihan mereka salah? Karena aku sepertinya nggak mendapat jawaban yang definitif ya. Unlikely. Oke, aku mau tahu apa ini unlikely. Aku mau clarify dengan romance angels karena aku merasa beberapa di antara yang kalian yang milih PAL 2 ini soal jodoh. Please clarify unlikely. Apakah pilihan, keputusan, atau keinginan PAL nomor 2 itu salah? Apakah keputusan, pilihan PAL nomor 2 itu salah? Atau keinginan mereka atau doa mereka itu salah? Kenapa jawabannya unlikely?
Why the answer is unlikely? Why the answer is unlikely? Oke. Kita ada you deserve love, you are lovable, we have playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi kalau kalian ingin romance, kalian ingin cinta, kalian harus agak sedikit santai, sedikit nggak terlalu serius, nggak terlalu tegang dalam hidup, agak sedikit playful gitu ya. Jadi orang-orang tuh melihat kalian tuh juga bisa tertarik sama energi kalian gitu. You deserve love, you are lovable. Unlikely ini mungkin kalian merasa nggak layak untuk diem. Jadi kalian menginginkan ini, kalian mengambil keputusan nih atau jalur pilihan nih, tapi kalian kayak merasa nggak layak, ini mungkin ini bukan buat aku gitu. Dan aku merasa kalian mungkin agak terlalu overthinking ya, karena kalian perlu diyakinkan kalau you deserve love. Dengan unlikely ini kayaknya kalian agak overthinking. Ini mungkin suara pikiran kalian sini. Kayaknya aku nggak mungkin dapet ini deh. Kayaknya aku nggak mungkin dapet ini deh. Jadi kalian tuh kayak sering putus asa dalam perjalanannya. Dan dengan seringnya putus asa itu, jadinya menghambat manifestasi kalian juga. Oke? True love. This is the romance of a lifetime. Ya, jangan khawatir. Lagi diusahakan jalan menuju ke sana. Oke? Aku mau clarify no. Aku mau clarify no sekarang. Please clarify no. Apakah jalan hidup, pilihan, keputusan pile nomor 2 salah? Atau doa mereka salah? Kenapa jawabannya no? Please clarify no. Thank you. Clarify no. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Oke, jadi mungkin kalian, misalnya nih, kalian ingin cinta dan kalian sekarang lagi sama seseorang, tapi orang itu mungkin bukan yang tepat buat kalian. Oke? You deserve love. Jadi mungkin kalian ini agak sedikit FOMO. Kalian mungkin kalau soal jodoh, mungkin kalian takut, ini orang kayaknya udah yang maybe the person you are with is the you think that they are the best you can get. Jadi udahlah sama ini aja gitu, aku nggak mau yang lain. Tapi sebenarnya ada yang lebih baik lagi. There is something better. Jadi malaikat kalian bilang no worries, santai aja, mengalir aja. Kalau misalnya udah nggak bisa, kalau sama orang ini udah nggak, itu jangan dipaksain. Bukan berarti kalian akan single selamanya, bukan berarti kalian nggak akan ketemu jodoh. Tapi jodohnya bukan yang ini. Ini juga bisa berarti buat kerjaan. Kalau kalian bertanya-tanya, kok aku nggak pernah bisa dapat kerjaan ini itu di perusahaan ini itu, ya karena ada sesuatu dalam pekerjaan itu atau perusahaan itu yang nggak cocok sama diri kalian dan kalian mungkin nggak aware sama itu, nggak tahu soal itu. Okay? Soulmate, yes, this is your soulmate. Mungkin kalau dalam soal cinta kalian juga mungkin belum sama-sama dewasa, jadi mungkin kalian harus mengalami perpisahan dulu sampai kalian sama-sama nyambung gitu, sampai vibrasi kalian itu satu vibrasi. Ya, perlu ada heart to heart discussion, perlu ada diskusi terbuka yang dewasa. Your love life is being affected by children. Ini juga bisa berarti salah satu di antara kalian, kalau ini soal cinta, salah satu masih childish atau mereka mengutamakan anak-anak mereka gitu. Jadi waktunya, timingnya yang nggak tepat. Oke, jadi kita lihat, mau pakai satu oracle lagi, wisdom of the oracle. Apakah kenapa pile nomor 1 pilihan dan keputusan atau doa-doa mereka belum terkabul atau mengalami banyak rintangan? Apa alasannya? Thank you. Untuk pile 2 yang memilih magenta atau burgundi, kenapa doa mereka belum terjawab? Kenapa pilihan atau keputusan mereka sepertinya salah? Dear God, Holy Spirit, Universe, thank you untuk pile nomor 2. Kenapa mereka belum bisa memanifestasikan atau mewujudkan hidup pilihan atau keputusan mereka? Please, thank you.
Treasure Island. Ini sama dengan yang kartu yang didapat pile nomor 1. Jadi sedang dalam perjalanan, lagi on the way, no need to worry. Lagi on the way ya. Jadi sebentar. Ya, jadi peti hartanya lagi on the way. Oke. Jadi ini soal waktu. Sabar aja. Jangan terburu-buru. Karena kalau kalian terburu-buru, kalau kalian itu kayak takut kedesak waktu, kayak seperti misalnya nih, kalian mau beli barang di marketplace online karena lagi ada diskon 10-10 atau apa, dan diskonnya itu kan bisa berubah-ubah tiap hari ya. Terus kalian buru-buru, kalian pas lagi diskon kalian beli, ternyata hari berikutnya diskonnya lebih gede lagi, something like that ya. Jadi perlu menunggu. Kalau timingnya udah tepat, kalian tahu kok. Ada lagi pesan untuk pile nomor 2 mengenai keinginan pilihan jalan hidup mereka. Thank you. Ini terbalik atau oke, ini agak terbalik. Clean it up. Kalian itu masih ada luka-luka lama yang belum, ya ada red flagnya. Jadi mungkin kalau ini soal cinta, entah kalian atau partner kalian tuh masih memendam luka-luka lama, atau masih teringat mantan, atau masih belum, kayak mereka tuh masih banyak kayak sifat-sifat negatif atau pikiran negatif atau insecurity yang perlu mereka bersihkan dari dalam diri, baru mereka bisa menjadi partner yang seimbang, yang baik untuk kamu. Okay? New life. Aku nggak tahu ini kalian atau partner kalian, tapi ini mungkin kalian lagi dipersiapkan untuk kehidupan baru di mana kalian bisa lebih yakin, lebih percaya diri bahwa kalian itu layak mendapatkan yang terbaik gitu. Mungkin kalian juga ada insecurity, mungkin merasa malu dengan penampilan fisik, nggak pede dan sebagainya. Nah itu nanti pelan-pelan kalian akan berubah, bertransformasi. Jadi menunggu transformasi itu dulu, baru kalian bisa menemukan cinta yang sesungguhnya. Oke? Go the distance ini bisa berarti kalian akan mencapai sesuatu yang jauh lebih daripada yang kalian pikir saat ini. Oke? To be fair, ini kayak justice. Oke, sekarang aku mau pakai deck tarot baruku. Apakah sudah siap? Aku baru dapat deck ini, jadi aku udah lama pengen pakai, udah dari kemarin pengen pakai, tapi aku nggak tahu apa sudah siap karena tadi waktu aku test run nggak ada yang mau loncat kartu, nggak ada yang mau flip. Oke. Aku mau tanya, Tuhan semesta alam, tolong beritahu pile 2 bagaimana caranya supaya mereka bisa mencapai impian, cita-cita, atau sukses menjalani hidup pilihan mereka. Bagaimana caranya? Apa syaratnya? Apa syaratnya supaya mereka bisa mencapai kehidupan impian pilihan mereka? Oke, kita ada strength. Ini soal kesabaran. Coba 2 kartu lagi mungkin. Sebanyak apa yang Tuhan mau kasih? Ace of Pentacles. Sebanyak apa yang Tuhan mau kasih? Silahkan. Sebanyak apa yang Tuhan mau kasih? Silahkan. Oke, kita ada 2. Satu lagi mungkin. One more. Ini ada malu-malu mau keluar. Queen of Cups. One more. Kalau ada lagi, gua ambil yang bawah aja. Oke, jadi kita ada strength, ada Ace of Pentacles, ada Eight of Pentacles, ada Eight of Wands, ada Three of Pentacles. Jadi yang major arcana itu yang strength ya. Ini yang paling penting teman-teman ketahui. Ya, ini gaunnya nih kayak seperti sungai yang mengalir. Jadi kayak seperti bersabar. Kekuatan itu nggak selalu harus
nggak selalu harus gerasa gerusu. Kekuatan tuh juga lebih seperti kesabaran, lebih seperti bersikap tangguh, bersikap kayak seperti you stay in your decision. Jadi kalian tuh nggak berubah pikiran, dengan teguh, dengan sabar. Aku kok jadi kebayang Mufasa di Lion King. Sabar, tapi keputusan tidak berubah. Keputusan kalian tidak berubah, kalian tidak pimpan, tapi kalian sabar. Kalian sabar menanti sampai bunga-bunga ini berkembang, sampai apa yang kalian tanam berkembang. Oke? Dan mungkin kalian juga dalam hati, atau mungkin kalau ini dengan pasangan ya, pasangan kalian tuh masih kayak seperti ada sisi liarnya, sisi childishnya, mungkin kalian sendiri juga. Jadi itu harus kayak seperti kita harus bergelut dengan itu, dengan sabar, satu persatu. Oke? Kita ada Ace of Pentacles. Jadi buat yang untuk yang tanya soal karir, ini akan berbuah kok, akan sebentar lagi akan berbuah. New beginning, prosperity. Dan aku nggak tahu kenapa ini ada playfulnya nih. Jadi supaya kalian nggak stres nungguin hasil, kalian dibawa enjoy aja. Bawa enjoy aja, apapun jalan hidup yang kalian pilih, kalian bawa enjoy aja. Dan jangan buru-buru, bawa enjoy aja. Oke? Eight of Pentacles ini hasil, ini baru satu, masih perlu ada 7 lagi. Jadi mungkin ini bisa makan beberapa bulan, beberapa tahun gitu ya. Kalau kalian masih muda, masih umur 20-an, please don't worry ya, whether this is love apa-apa, kalian akan berumah tangga kok. Tapi harus dimulai dari sesuatu yang konkret lebih dulu. Jadi jangan cuma pacaran doang, tapi sudah mulai kayak mikirin masa depan, cocok apa enggak, gimana kalau mau berkeluarga, mau punya anak, udah di kayak planning dulu gitu. Kemudian saling mengenal. Sorry, aku baru sadar nggak bisa kelihatan tulisannya. Eight of Pentacles. Jadi dengan satu persatu dijalani, terus kalian itu akan siap panen madunya gitu ya. Eight of Wands, good news, travel, good news. Ada satu good news yang akan datang, aku nggak tahu nih apa. Mungkin ini akan terjadi sesudah Eight of Pentacles. Jadi sesudah Eight of Pentacles, sesudah fondasi hubungan kalian kuat, atau fondasi bisnis kalian kuat, atau fondasi apapun yang kalian ingin lakukan sudah kuat, cepat sekali ini manifestasi impian yang kalian udah tunggu-tunggu. Dan kalian akan menjadi, aku pikir ini King of Pentacles, tapi ternyata Three of Pentacles. Success, enterprise, talent, teaching. Ya ini lebih kayak energi King of Pentacles sih sebenarnya, karena Three of Pentacles biasanya cooperation, tapi orang ini sendirian. Jadi akan terjadi, but it's not going to be an instant process. Kita ada Queen of Cups juga di sini. Tadi jatuhnya di mana aku nggak tahu. Creativity, compassion, intuition, passion. Ya, jalaninya dengan mengalir aja dan ikutin intuisi. Jadi kalau terasa ada yang kurang beres atau ada lagi-lagi red flag itu harus kalian address, harus kalian perhatikan. Dan kalau ini soal bisnis, soal karir, kalian harus mengandalkan kayak feeling dari dalam diri. Ini mau kemana ya arahnya ya. Bisa jadi kalian juga harus kadang-kadang mengambil resiko yang mungkin orang-orang pikir gila lu, tapi kayak feeling di dalam kalian itu, aku yakin nih pasti berhasil. Kayak aku nggak tahu kenapa, aku tiba-tiba pengen beli deck tarot nih, padahal aku tuh udah nggak ada uang dan deck tarotku udah banyak dan aku nggak mau beli lagi sebenarnya, karena aku juga lagi nggak ada kerjaan lain. Tapi pas ngeliat deck tarot ini aku pengen banget, kayaknya deck tarot ini manggil-manggil aku, dan namanya pun Wandering Star Tarot.
Sedangkan nama channelku Wandering Soul. Kayak seperti deck ini memang untuk aku. Jadi ya udahlah, aku kayak seperti ada dorongan hati, ayo beli. Ya udah beli deh. Aku pikir aduh dananya habis lagi. Tapi udah gitu ada uang masuk. So, ya, seperti itulah. Oke, bottom of the deck kita ada the Two of Wands. Plans, partnership, influence. Ya, beberapa dari kalian ini soal partnership, entah partnership untuk bisnis, kerja, dan sebagainya ya. Balance, equality. Jadi ini orang yang megang dua wands ini kayak seperti gimana ya aku sama dia bisa bekerja, gimana ya aku sama aku bisa serak. Tunggu sampai kalian itu bisa jadi partner yang seimbang buat satu sama lain, dewasa, vibrasinya sama. Two of Pentacles. Ya, ini tentang partnership kerja, karir, atau cinta. Jadi ini Two of Wands ini passion. Jadi kalian mungkin ketemu langsung kayaknya chemistry-nya off the roof gitu. Tapi kalau kalian pengen supaya hubungan ini berjalan langgeng, kalian harus saling introspeksi diri, menyeimbangkan diri, dan menjadi kayak seperti jangan ngomong di mulut aja kalau cinta, tapi buktikan dengan act of service ya. Saling melayani, saling memberi. Nah, baru kalian bisa Seven of Wands, courage, challenge, menghadapi apapun yang datang. Jadi waktunya belum tiba. Waktunya, timingnya belum tiba. Oke, masih harus bersabar sedikit lagi. Oke, sekarang kita ambil advice buat PAL 2. Advice buat PAL 2. Advice buat PAL 2, please untuk untuk memberi mereka kekuatan dan penghiburan, please. PAL 2 yang merasa impian, mimpinya salah, tidak terjangkau dan sebagainya, please give them encouragement, please give them advice, Spirit. Thank you. Self-acceptance. Nothing is more exhausting than endlessly working on yourself. When you offer your whole being fully to love, self-acceptance arises spontaneously. May I rest in our oneness, dear divine. Jadi maksudnya ini, jangan terus-terus kayak ngulik-ngulik apa yang salah ya, apa yang nggak bener ya, apa aku yang nggak bener, apa aku yang oke, introspeksi diri boleh, tapi kayak seperti kamu tuh nggak usah berubah jadi orang lain demi seseorang atau demi sesuatu atau demi mimpi apapun yang kalian mau capai. Jangan merasa diri kalian tuh kurang. Aduh, aku harus lebih bagaimana lagi. Kalian itu sudah cukup. Usaha kalian sudah cukup. Diri kalian sudah cukup baik. Tuhan semesta gak akan menahan rezeki dari orang-orang yang bisa menerima kekurangan, kelemahan, dan kekuatannya. Maksudnya gini, Tuhan dan semesta gak akan menahan rezeki dari orang-orang yang layak menerimanya atau dari orang-orang yang memang udah ditakdirkan menerima rezeki itu. Jadi it's not because you are lacking, bukan karena kalian kurang ini kurang itu, harus people pleasing, harus berubah jadi orang lain, bukan. Tapi kayak butuh proses aja, cuma karena prosesnya memang harus begini. Jadi kalian sama diri sendiri itu inilah kayak seperti sabar aja, sabar santai, jangan bikin diri sendiri stres. What you have done is enough, you are enough, kamu tuh cukup. Kalau kalian menyerahkan segalanya pada semesta, kamu dan semesta jadinya bekerja sama sebagai satu tim. Our oneness, kesatuan kita. Kamu menyelaraskan kemauan kamu dengan divine timing, hasilnya akan bagus, hasilnya akan baik, sukses, prosperity, wealth. Bottom of the deck ada aging. Iya, ini soal maturity, kedewasaan. Kalian dan partner kalian atau dengan situasi atau pilihan yang
keputusan apapun yang kalian buat itu perlu proses untuk mencapai kematangan, sampai kalian siap, sampai partner kalian siap, sampai situasi semuanya siap, baru kalian bisa mulai kayak launching apapun yang kalian mau launching gitu. I am one with unlimited love beyond all seeming restriction of age. Ini nasihat juga buat kalian, buat yang buru-buru pengen kawin karena umur atau apa, jangan. Age is just a number, ya. Kamu layak menerima unlimited love, cinta tak terbatas, gak peduli usia berapapun. Bahkan kalau udah 40, 50 baru ketemu jodoh, tapi untuk selamanya, seumur hidup kalian bahagia banget sama jodoh itu. Isn't that better? I am filled with joy, energy, and beauty, and a vessel for the divine Shakti. Jadi kamu itu wadah, vessel Tuhan yang berharga. Jadi karena kalian menampung jiwa, menampung energi, menampung keindahan Tuhan yang mau Tuhan pakai untuk dunia. Jadi jangan rusak diri kalian karena untuk orang lain atau untuk sesuatu yang belum siap buat kalian. Oke? Jadi utamakan diri sendiri, terutama terima diri sendiri kalau kamu itu indah dengan segala kekurangan dan kelebihan kalian, dan prosesnya itu akan lebih lancar. Tuhan akan memberikan kepada kalian yang lebih baik gitu. Oke? Ya, jadi aku rasa itu aja pesan untuk nomor 2. Kalau resonate silakan klik like, subscribe, komen di bawah. Dan kalau ada yang butuh readingnya lebih detail, silakan hubungi aku di email di bawah untuk personal reading. Oke? Thank you so much. I'll see you next time. Bye. Oke, Wandering Souls yang memilih file 3 atau ini nail polish glitter yang gold atau tan, ini akan menjadi general reading kalian. Mengapa apakah pilihan atau keputusan kalian salah? Kenapa kayaknya sepertinya gagal terus, mengalami rintangan terus? Apakah salah? Atau kenapa doa-doa kalian tidak dikabulkan padahal saya nggak minta banyak-banyak? Apa salahnya? Oke, kita akan lihat. Oke, kita langsung mulai aja dengan oracle ini, Angel Answer Oracle. Oke, buat teman-teman yang memilih gold glitter atau tan glitter nail polish, God Spirit Universe, tolong beritahu mereka apakah yang mereka inginkan atau yang mereka pilih, jalan hidup yang mereka pilih itu salah. Please, thank you. Apakah salah? Apakah jalan hidup, pilihan, keinginan mereka itu salah? Please, yes or no, thank you. Buat file 3, please, for their highest good, apakah forgiveness. Listen to your intuition. Bottom of the deck, communicate clearly. Oke. Sepertinya kalian perlu melepaskan rasa bersalah karena memilih pilihan ini. Forgiveness ya. Maafkan diri kamu sendiri kalau misalnya mungkin dulu kalian pernah memilih jalur atau mengambil keputusan serupa, terus kalian gagal, terus kalian mengambil keputusan itu lagi karena kalian merasa terdorong untuk mengambil keputusan tersebut. Maafkan diri kamu sendiri ya. Kalau ini kayak melibatkan orang lain tidak setuju dengan pilihan kalian, kalian harus tahu kalau kalian nggak salah. Oke? Tapi aku mau perjelas lagi. What do you mean by forgiveness? Please, God, Spirit Universe, forgiveness apa ini? Ya, kayaknya perlu ada komunikasi terbuka dengan seseorang supaya jalannya lebih lancar. Please clarify forgiveness. Thank you. Apakah jalan hidup, pilihan, keputusan, doa, harapan, nomor 3 salah? Why forgiveness? Perfect timing. Ya, kalian masih kayak memendam rasa bersalah, atau ada yang perlu dimaafkan, atau ada persoalan keluarga yang perlu dibereskan dengan perfect timing di sini ya. Jadi keinginan kalian akan tercapai, dan di sini ada DNA. Jadi ini memang keputusan ini yang kalian ambil, pilihan yang kalian ambil, itu memang sudah mendarah, sudah mengalir dalam diri kalian, dalam darah kalian gitu, dalam DNA kalian. Ini bisa juga berarti hubungan dengan seseorang mungkin dari past life, soulmate gitu ya. Jadi kalian akan union
in divine timing, in perfect timing. Karena ada yang perlu memaafkan seorang dulu, ada yang mungkin perlu memaafkan mantannya, melepaskan mantannya, atau mungkin melepaskan dari kungkungan keluarga atau orang tua untuk union. Dan union ini nggak berarti harus dengan pasangan cinta ya, bisa juga dengan soul family, ikut soul family, atau kalian memutuskan untuk mengambil mungkin pindah agama, mungkin pindah kerja, tapi it's all a perfect timing and it's all a divine, kayak approved by the divine gitu ya. Remain positif, kalian akan terus diberkati. If you believe, no, finally no. Mungkin no ini dibilang jangan menyerah ya. Coba kita lihat. Please clarify forgiveness. Tentang apakah file nomor 3 pilihan, keputusan, impian, dambaan mereka salah? Please clarify forgiveness, spirit. Thank you. Clarify. It's so fast. Love yourself first. Ya, jadi kalian mungkin kayak merasa nggak layak untuk ini, atau kalian masih diliputi keraguan-raguan, atau kalian mungkin perlu doing shadow work. Jadi mungkin ada trauma yang mempengaruhi kalian untuk mengambil keputusan ini. Jadi misalnya kalian mau imigran atau pindah karir, atau kalian mau pindah karir ke karir yang sangat berbeda sama karir kalian yang sebelumnya, tapi kalian merasa insecure karena mungkin dulu sering diremehkan orang tua, atau mungkin pengaruh lingkungan yang buruk. Nah itu harus kalian kayak mungkin kalian harus terapi supaya kalian bisa lebih mencintai diri sendiri, supaya bisa lebih menghormati diri sendiri, menghargai diri sendiri, self respect. Oke? Dan kalau yang bertanya-tanya kenapa aku belum punya jodoh, yaitu kalian harus belajar self respect, menghormati diri sendiri, dan memaafkan diri sendiri atas karena dulu membiarkan diri dibully orang, atau kalian dulu menuruti kehendak orang terus. Itu kalian harus lepas, rilis. Dengan begitu kalian akan lebih bersinar auranya, dan orang yang seharusnya tertarik pada kalian itu akan tertarik pada kalian, karena kalian menunjukkan diri kalian yang sejati. Itu oke? Oke. Romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Jadi perasaan kalian tuh real dan layak untuk diakui, layak untuk dirasakan. Jadi kalau kalian merasa, aduh aku nggak harusnya begini, aduh aku harusnya nurutin nasihat orang tua, misalnya orang tua nggak setuju sama pasangan hidup kalian karena beda agama, tapi kalian merasa sama orang ini rasanya klop, rasanya orang ini memang jodohku gitu. Your feelings are valid, okay? Jadi don't put yourself down for anyone else. Aku merasa perlu ngambil oracle card yang lain sebenarnya. Oke, God Spirit Universe, kenapa kira-kira file nomor 3 ini pilihan jalan hidupnya itu penuh rintangan, atau sepertinya doa mereka tidak pernah dikabulkan? Ya, kayaknya banyak di yang milih file 3 ini tanya kenapa kalian belum dapat jodoh. Karena kalian harus menyembuhkan diri sendiri dulu. Karena kalau kalian tuh masih diliputi keraguan-raguan tentang diri sendiri, apakah diri sendiri layak, nanti kalau kalian ketemu jodoh, kalian gak akan ketemu jodoh kalian yang sejati, karena kalian akan menarik orang-orang yang sama insecure-nya kayak kalian gitu ya. Please clarify, nggak clarify tapi ada advice untuk file nomor 3 tentang pilihan jalan hidup mereka, kenapa belum terkabul, kenapa belum terlaksana, apakah pilihan mereka salah, apa yang salah? Please God Universe, thank you. Apa yang salah? Dance, do something to shift your vibration. Belajar ini, menikmati kehidupan. Dan dance itu kayak seperti mengekspresikan diri ya, bukan literally kamu harus ikut kursus dansa, tapi kayak lebih gimana ya, lebih berani berekspresi, lebih berani melakukan apa yang kamu memang pengen lakukan. Jadi kalau kamu pengen
jadi penyanyi, jadi penari, tapi keluarga kalian nggak setuju, tapi kalian tuh merasa aku harus nyanyi, kalau aku nggak nyanyi rasanya uh, kayak seperti aku nggak jadi diriku sendiri. So nyanyilah gitu. Ada nasihat lain, advice lain buat file nomor 3. So family, call in your tribe, you don't have to do it alone. Ya, kalau kalian ngerasa aduh hidup ini berat banget, aku nggak bisa, aku mengalami banyak tantangan. Kalau ada teman-teman Kak, kalau kalian punya teman-teman yang tahu benar diri kalian, tahu potensi kalian, mendukung kalian sepenuhnya, mungkin perlu sama teman kalian tuh berkomunikasi gimana ini enaknya. Atau ini bisa juga kalau kamu lebih berani berekspresi dalam bentuk sekecil apapun, itu akan mendatangkan soul family buat kalian, bahkan jodoh. Karena kalian menunjukkan diri kalian sebenarnya. Jadi tantangan kalian nih kayak seperti memaafkan diri sendiri, mengetahui kalau kalian tuh nggak salah untuk menjadi diri sendiri. Jadi rantai yang membelenggu kalian lepas, dan ya pada waktu yang tepat kalian akan dipertemukan dengan impian atau jodoh kalian gitu ya. Dan memang kalian sekarang sedang banyak mengalami masa susah, the ever unfolding rose crack open, kayak kalian kayak dibelah gitu. It's happening for you, not to you. Jadi ini untuk kebaikan kalian, bukan untuk menghukum kalian gitu ya. Bukan untuk menghukum kalian, tapi untuk membuat kalian sadar, aku harus lepas dari orang-orang yang toksik, yang nggak pengen aku jadi diri sendiri gitu. Oke, sekarang aku mau tanya gimana coba caranya supaya PAL 3 bisa mencapai impian, harapan, cita-cita mereka. Apa yang harus mereka lakukan Tuhan, semesta alam? Untuk PAL 3, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mencapai cita-cita, keinginan mereka? Apa yang harus mereka lakukan? Beri mereka petunjuk. Terima kasih, beri mereka petunjuk. Thank you untuk PAL 3. Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mencapai cita-cita, mimpi, apapun itu yang mereka inginkan? Apa yang harus mereka lakukan? Oke, sudah balik 1. Apa yang harus mereka lakukan Tuhan? Apa ini? The Fool, Ace of Swords. Apa yang harus mereka lakukan? Give them an advice or answer. Thank you. Give them advice or answer. Thank you. For pile number 3, please spirit guys. For pile number 3. Ini kartunya masih agak licin jadi. For pile number 3, please spirit guys. Oh, thank you. Ada lagi mungkin? Maybe 2 more. Kalau masih ada pesan. Oh, Knight of Pentacles. Oke, kita lihat dulu ya kartu-kartunya secara berurutan. Ace of Swords, King of Swords, The Lovers. Ini terbalik apa bukan? Oh, terbalik. Oh, oke. Kalian masih nggak percaya diri. Oke. Tapi aku ini lurusin aja. You have to choose yourself. You have to come into harmony with who you really are. Jadi kalian harus merengkuh diri kalian yang sebenarnya, memilih aku ini bisa jadi makmur, bisa jadi cantik, bisa jadi hebat, bisa glowing dari dalam. Itu kamu harus tahu, kamu harus memilih apa, harus melakukan apa supaya kamu tuh bisa jadi diri sendiri yang seutuhnya, yang semaksimal mungkin, sehingga kamu bisa menarik soulmate atau jodoh kalian. Knight of Pentacles ini berarti maju terus, dan ini juga bisa berarti financial independence ya, benefits, prosperity, investment. Jadi mungkin kalian perlu, kalau kalian punya kerjaan, mulailah menabung untuk hidup bebas dari orang tua gitu. Jadi mandiri, berdiri sendiri. Kalau kalian berdiri sendiri dari orang tua akan keluarga yang toksik tidak akan bisa terlalu mempengaruhi diri kalian, oke? Jadi kalau misalnya nih kalian mau jadi tarot reader dan keluarga kalian gak setuju, apa itu tarot reader? Kamu dikuliahin mahal-mahal, bukannya cari pekerjaan yang benar, mau jadi tarot reader. Tapi kalian tahu itu panggilan hidup kalian. Prove to them that you can do it, that you are committed to it. Kamu sudah berkomitmen untuk
menjadi tarot reader dan kamu akan menjalaninya, bukan asbun, tapi kamu benar-benar walk the talk gitu loh. Kita ada Ace of Sword dan King of Sword. Jadi mungkin change, decision, action, success. Ya, jadi ini mengambil keputusan. Jadi mungkin kalian nanti akan dikasih kayak ilham atau pencerahan oleh semesta. Kalau kalian tuh sebenarnya ini macan tutul ini, dan kalian harus mengambil tindakan, lompat. King of Sword. Aku perlu clarify ini King of Sword ini orang atau kamu. Tapi kayaknya ini mau bilang kamu itu sebenarnya lebih dewasa, lebih bijaksana dari yang kamu sangka. Oke? Ya, bottom of the deck-nya transformation, change. Kayak istilahnya mati pada dirimu sendiri yang dulu. Dirimu sendiri yang dulu tuh topeng palsu. Tapi ini dirimu yang sesungguhnya. Transformasi, tidak gampang lagi. Can we get one more card? Aku pengen dapat kartu kelima. Kartu kelima, please Spirit Guides untuk pile nomor 3. What should they do after Knight of Pentacles to get where they wanna be? To get where they wanna be. Pile number 3, please. Spirit Guides, pile number 3. Advice for pile number 3. Itu sword. Ya. Ketakutan. Ini ada 8 of Cups. Ini kayak seperti dia ngeladenin banyak orang. Cups itu emosi. Jadi ngeladenin banyak orang. Ace of Cups berarti kalian harus kayak seperti prioritaskan diri sendiri dulu. Kalau kamu harus jadi kayak boneka buat orang lain, kamu mana bisa berguna, kamu mana bisa menjalani hidup ini secara maksimal, kamu mana bisa menjalani misi yang Tuhan ingin berikan kepada kamu. Seven of Swords. Ya, jadi kalian ini masih banyak keraguan-raguan ya, masih banyak pikir. Tapi Seven of Swords ini juga bisa berarti kayak ini kan diem-diem. So mungkin kalian juga diminta kalau misalnya kalian mengambil satu keputusan, entah romance atau apa yang tidak disetujui oleh orang tua, kalian juga bisa kayak mengambil langkah-langkah strategis. Ini King of Swords. Bagaimana supaya aku bisa menjalani kehidupan yang aku pilih? Bagaimana supaya ini ada banyak hambatan dari luar. Jadi kamu harus strategis. Kamu harus punya modal. Kamu harus independen secara financial. Selain itu kamu harus juga menavigasi rintangan-rintangan yang ada. Kalau di gaslight orang, kamu harus kayak menyingkir dari orang itu. Menyingkir. Dan kayak lakukan segala sesuatu diem-diem. Kalau kalian punya rencana bangun usaha atau apa, lakukan diem-diem, gak usah keluar-keluar ke orang. Karena orang pasti akan mau sabotase kalian gitu. Ya. Ini yang kalian mau bangun. Ini kan burung yang suka nyuri permata. Jadi kalian harus kayak hati-hati sama orang yang tukang gosip juga. Hati-hati sama orang yang tukang gosip, jangan cerita terlalu banyak, oke? Please clarify the King of Swords. Siapa ini King of Swords? Siapa ini King of Swords, please? Please clarify the King of Swords. Who are they? King of Wands. Yeah, this is somebody. Oke. Mungkin ini sosok ayah yang pengen kamu ngambil bisnisnya atau kayak seperti ya nurutin apa katanya aja deh gitu. The Empress at the bottom of the deck. King of Swords lagi. Ya, ini ada ketidakcocokan ini di sini. Oke, jadi sekarang kita alih ke advice. Advice untuk pile number 3. Advice untuk pile number 3. Advice untuk pile number 3, please. Thank you. Advice untuk pile number 3.
Advice for pile number 3, please. Play. Advice for pile. Thank you. Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion Priestess, Mystic Teacher. Jadi kamu itu ditakdirkan untuk melalui semua ini supaya kamu bisa mengajari orang lain tentang kehidupan, tentang bagaimana caranya supaya kita lebih bahagia dan jiwa kita bisa lebih sehat gitu ya. Play, have fun, celebrate, don't be so serious. Ya, no need to worry ya. Just do what you need to do. Ya, kamu ada misi jiwa untuk mengubah dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, menjadi tempat yang tidak tidak berorientasi pada hasil, atau tempat di mana orang-orang tuh dihargai dengan segala keunikannya gitu ya, raising vibration. Jadi ini memang pilihan kalian udah tepat, oke? Ada bantuan dari semesta, please. Jadi kalian akan diberikan bantuan, tapi yang bisa melepaskan diri kalian dari belenggu ini adalah kalian sendiri. Ada pertolongan atau penghiburan, kata-kata penghiburan untuk pile nomor 3, please. Work. Ya, relieve suffering on the planet. Being enough, the innermost heart says you are enough, nowhere to go, nothing to get, nothing to change. Ya, kamu layak menerima cinta. Kamu layak, kamu dicintai sebagaimana adanya. Kamu ini diciptakan seperti ini, itu memang sudah rencana Tuhan untuk yang indah untuk kamu, oke? Ambition, may I offer all my deepest longing. Ya, semua kerinduan hati kamu berikan kepada Tuhan. Dia akan mengatur semuanya sehingga menjadi lebih indah dari yang kamu pikir. Oke? Jadi kalau kamu sekarang lagi banyak rintangan, jangan putus asa, terus berdoa, terus berharap, terus minta pencerahan. Tuhan akan membimbing, ya. Invite a divine plan beyond the mind's imagining. Ya, jadi kayak Jesus take the wheel gitu ya. Nggak bermaksud nggak bermaksud mengunggulkan agama tertentu, tapi ya kayak seperti itu. God take the wheel. Please use me for the highest good. Jadi kalau kamu benar-benar tulus, kalau ini jalan hidupmu, pilihanmu, impianmu itu benar-benar tulus, sesuatu yang baik, sesuatu yang kamu mau lakukan untuk kebaikan dirimu, untuk kebaikan semua orang, sesuatu yang ingin kamu lakukan karena kamu cinta, bukan karena uang, bukan karena ketenaran, maka Tuhan akan membantu dan memberikan bantuan-bantuan yang kamu inginkan. Oke, aku merasa kayak perlu ngambil satu kartu lagi karena kalian kayaknya susah banget ini hidupnya. One more for pile number 3, please. Thank you. Third-eyed raven, as sunrise hits upon the dew, saat matahari menyentuh embun pagi, a messenger raven calls out with news. Jadi ada burung gagak yang akan membawa kabar baik. Prepare for the unexpected. Jadi Tuhan sudah tahu kerinduan hatimu. Dia akan memberikan kamu peluang yang tidak diduga-duga supaya kamu bisa menjalani hidup pilihanmu. Tapi kamu harus berani mengambil resiko. Dan ingat, be strategic, jangan kasih tahu siapa-siapa tentang impian kamu, terutama orang-orang yang suka gosip atau bisa mencelakakan kamu. Oke, hati-hati menghadapi ini King of Swords, but please stand up for yourself. Oke, you are enough, you are love, you are fashion. Kamu diciptakan Tuhan seperti ini sesuai dengan rencananya. Oke, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Kalau resonate, klik komen di bawah, klik maksudnya lihat description box kalau kalian ingin personal reading yang lebih detail, dan sampai ketemu di pilih kartu berikutnya. Bye bye.